Ikhwah wal akhwatul a'izah, uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hayya bina nabtatihu muhadaratan al-yawm bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah wal akhawat al-a'izah, nahnu mazilna fi أجواء الاحتفال بذكرى مولد الرسول قبل الأيام، فلذلك أهنئكم بهذه المناسبة الكريمة وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. جعلنا الله من المقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نستمع الآن إلى المقالة التي ستلقياني الطالبة في المجموعة الرابعة، فنؤتي الفرصة لهم لإلقاء هذه المقالة، وأرجو من الجميع من الطلبة والطالبات أن يشاركوا في المشاهدة وفي الاستماع وفي إبداء الآراء والمقترحات وكذلك الأسئلة بعد انتهاء من إلقاء المقالة. والآن نؤتي الفرصة لهذه المجموعة أن تلقي مقالتهما، فعليهما فلتتفضلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam mata kuliah fikih melalui Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Muradi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih yang telah mempersilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini yang berjudul Memahami Aturan Zakat. Tidak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra dari kelompok 4, sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk membacakan agenda pada presentasi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, sesi pemaparan materi oleh presentator. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dimulai dari saya sendiri. Untuk anggota dari kelompok 4, yaitu Anida Zahra, saya sendiri, dan Alia Putri Subagio.
Untuk submateri pada materi memahami aturan zakat ini, yang pertama kita akan membahas tentang definisi zakat, infak, dan sodakoh. Yang kedua adalah macam-macam zakat. Yang ketiga adalah kedudukan zakat. Yang keempat adalah tujuan-tujuan zakat. Yang kelima adalah barang-barang yang dizakati. Yang keenam adalah sasaran zakat. Lalu yang ketujuh, tata cara membayar zakat. Yang kedelapan, dampak zakat dan problem kontemporer. Memasuki submateri yang pertama, yaitu definisi zakat, infak, dan sodakoh. Definisi zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab. Asal katanya yaitu adalah zakah yang memiliki dua arti dasar, yaitu nama yang artinya tumbuh dan toharoh artinya suci. Secara terminologi, zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya, atau yang disebut dengan mustahik zakat dengan syarat tertentu. Nah, nisab ini adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan arti dari istilah haul adalah berjalan genap 1 tahun. Lalu terdapat dalil zakat. Dasar hukum zakat itu yang pertama ada Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah definisi infak dan dalil tentang infak. Kata infak ini menurut etimologi atau menurut bahasa berasal dari kata anfaqo yang berarti menafkahkan, membela, memberikan atau mengeluarkan harta. Lalu menurut istilah fikih, infak ini berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberi, seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan orang lain. Nah, di dalam Al-Quran, istilah yang berkenaan dengan kata istilah infak ini meliputi zakat, sodakoh, hadiyu, jizyah, hibah, dan wakaf. Jadi, pengertian umum dari infak ini sebenarnya segala bentuk pengetahuan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan sebagai infak, baik itu berupa kewajiban seperti zakat, atau yang berupa anjuran sunnah, atau yang bukan wajib seperti wakaf atau sodakoh. Lalu untuk dalil tentang infak ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya mungkin takroi al-ayah an-nas la budda an taqra an-nas dalil. Dalil tentang infak ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Untuk slide selanjutnya. Lalu yang terakhir ada definisi dari sodakoh. Sodakoh adalah pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sodakoh itu sering disamakan dengan infak. Namun, menurut istilah yang telah dijelaskan, dapat dibedakan bahwa sodakoh itu istilahnya lebih umum daripada infak. Jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sodakoh ini termasuk materi dan juga non-materi. Contoh sodakoh itu, contoh materinya, contoh sodakoh menurut materi yaitu seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal 10 bulan Muharram, sedangkan bentuk non-materinya itu seperti tersenyum kepada orang lain. Slide selanjutnya. Lalu submateri selanjutnya mengenai subpoin selanjutnya mengenai perbedaan dan persamaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, perbedaannya ini yang pertama, zakat terikat oleh waktu dan nisab, sedangkan infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja. Lalu yang kedua,
Zakat itu diperuntukkan bagi golongan tertentu atau ada yang disebut dengan mustahik zakat, sedangkan infak dan sedekah itu diberikan kepada siapa saja. Lalu selain dua ini sebenarnya terdapat perbedaan lain lagi yang membedakan ketiga istilah tersebut, yaitu sedekah itu merupakan istilah yang paling umum sehingga infak dan zakat dapat dikategorikan sebagai sedekah juga. Lalu zakat merupakan kewajiban, sedangkan infak dan sedekah itu sebagai amalan sunnah atau bukan wajib yang dianjurkan. Atau dengan kata lain, jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak maka tidak mendapat siksa. Lalu terdapat persamaan di antara ketiga istilah ini. Yang pertama, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketakwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, yang kedua, sama-sama merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya. Nah, untuk submateri selanjutnya yaitu adalah macam-macam zakat. Macam-macam zakat yang kami bahas di makalah ini ada dua, yaitu yang pertama ada zakat mal dan yang kedua adalah zakat fitrah. Yang pertama kami akan membahas tentang zakat mal terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi zakat mal. Menurut bahasa atau menurut etimologi, mal atau harta ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Lalu menurut syara atau terminologi, mal ialah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Zakat mal ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar atau ukuran dan jenis hartanya. Syara hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat banyak sedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal tersebut yang saya jelaskan tadi berlangsung hingga tahun kedua Hijriah. Lalu selanjutnya ialah tujuan dan dalil dari zakat mal. Tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Lalu untuk dalil tentang zakat mal ini terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 19. Nah, di dalam pembahasan zakat mal ini terdapat syarat-syarat harta yang dapat dikeluarkan. Yang pertama itu, harta tersebut didapat dengan cara yang baik dan halal. Lalu harta tersebut yang dizakatkan berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Nah, yang ketiga ini milik penuh sang pemilik harta. Yang keempat telah mencapai nisab. Dan yang kelima adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok sang pemilik harta. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua, pembahasan tentang zakat fitrah. Definisi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar atau ukuran yang telah ditentukan oleh syara. Lalu terdapat tujuan dan juga dalil dari zakat fitrah. Yang pertama, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Lalu dalil zakat fitrah ini terdapat pada surah Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Lalu selanjutnya di dalam pembahasan zakat fitrah terdapat hukumnya dan juga ukuran untuk harta itu dizakatkan. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 sok atau sekitar 2,5 kg ukurannya untuk dirinya dan keluarganya selama sehari malam ketika hari raya. Slide selanjutnya. Oh ya, penjelasan lebih lengkap tentang dalil tentang ukuran atau kadar untuk zakat itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat Id. Hadis riwayat Bukhari.
Lalu selanjutnya, submateri yang selanjutnya itu adalah kedudukan zakat. Nah, yang pertama, zakat itu merupakan pilar penyangga Islam yang ketiga. Jadi pilar pokok ajaran Islam adalah 5 poin. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Lalu haji dan puasa Ramadan. Lalu 5 pilar pokok ini tidak berdiri secara sendiri untuk menopang bangunan agama Islam, melainkan satu sama lain pilar-pilar ini itu saling berkaitan. Nah, zakat di antara 5 pilar tersebut merupakan yang terdepan setelah syahadat dan sholat. Sehingga dalam sejumlah perintah dan ajakan untuk menjalankan Islam, Nabi hanya mencukupkan perintah menjalankan sholat dan zakat saja setelah perintah tauhid. Hal itu menunjukkan tingginya kedudukan sholat dan zakat di dalam agama Islam. Lalu untuk poin kedua dari kedudukan zakat ini adalah zakat adalah kewajiban yang diketahui secara pasti dalam Islam. Nah, zakat ini merupakan salah satu ajaran Islam yang dikategorikan sebagai al-ma'lum minad din di ad-darurah, atau yang artinya diketahui secara pasti dalam agama. Karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang tidak terpungkiri. Dalil yang menunjukkan kewajiban zakat adalah eh, langsung bersumber dari nas Al-Quran dan hadis yang jelas dan tegas. Nah, seorang muslim yang mengingkari ajaran Islam dalam kategori al-ma'lum minad din darurah sama halnya telah mendustakan Allah dan Rasulnya sehingga dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Lalu untuk poin yang ketiga, tentang kedudukan dan tentang kedudukan dan tentang kedudukan zakat ialah terdapat ancaman yang berat baik di dunia maupun di akhirat bagi yang mengingkari zakat. Nah, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ancaman yang berat bagi mereka yang dengan sadar menolak untuk membayar zakat hartanya. Ancaman tersebut paling tidak terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama disiksa di akhirat, yang kedua disiksa di dunia, dan ketiga adalah hukuman syara. Siksa pedih di akhirat dan bencana di dunia bagi orang yang enggan membayar zakat cukup menjadi bukti bahwa zakat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam, sehingga tidak patut bagi seorang muslim meremehkan kewajiban zakat dan bahkan itu mengingkari zakat itu dan tidak membayarnya. Untuk submateri selanjutnya, saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Oh, mohon maaf, ini masih bagian saya. Jadi submateri yang selanjutnya itu adalah tujuan-tujuan zakat. Yang pertama itu tujuan zakat membantu mengurangi dan mengangkat derajat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan yang mereka alami. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-gharimin, ibnu sabil, dan para mustahik atau penerima zakat lainnya. Yang ketiga, membina serta merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sama umat manusia dengan tujuan kebaikan. Lalu poin yang keempat dari tujuan zakat ini adalah menghilangkan sifat bakhil, iri hati, serta dengki dari pemilik harta. Lalu poin yang kelima ialah menjembatani kesenjangan sosial antara status sosial yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat agar terwujudnya keadilan sosial. Lalu tujuan yang terakhir ini adalah mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain kepadanya. Lalu untuk submateri selanjutnya, saya serahkan kepada presentator selanjutnya, yaitu Alia Putri Subagja. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih presentator. Submateri selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai barang yang dizakati. Yang pertama itu ada zakat emas, perak, dan uang kertas. Nah, adapun dalil yang mewajibkan untuk membayar zakat-zakat tersebut adalah Quran Surah At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani layakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum
Faduku ma kuntum taknizun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Slide selanjutnya. Nah, zakat emas, adapun nisab zakatnya itu sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni yang 24 karat atau 97 gram emas yang 21 karat atau 113 gram emas yang 18 karat. Nah, adapun apabila kepemilikan emas tersebut sudah mencapai nisab dan sudah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kedua itu ada zakat perak. Nisab zakat perak adalah sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Nah, apabila kepemilikan perak tersebut sudah mencapai 1 tahun, maka wajib pula dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dan yang terakhir itu ada zakat uang kertas. Menurut pendapat yang kuat, uang kertas disesuaikan dengan harga emas. Zakat uang tunai harus dikeluarkan bila jumlahnya sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram, dan kepemilikannya mencapai 1 tahun penuh. Eh, Contoh untuk uang kertas itu yang pertama-tama harus dilakukan menghitung zakat emas. Misalkan eh, pada saat itu harga 1 gram emas itu 600.000, maka 600 dikali 85 yang jumlahnya itu 51 juta, maka diambillah 2,5%, yaitu 1.275.000 rupiah untuk dizakatkan. Selanjutnya, itu zakat hasil perniagaan. Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan dalam Al-Quran itu tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tu'midu fihi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Zakat perniagaan itu ialah zakat yang dikeluarkan dari segala macam barang selain emas dan perak, seperti tanah, properti, pakaian, peralatan, dan lain sebagainya, yang disediakan untuk perdagangan, yang dimaksudkan untuk didagangkan. Nah, adapun nisab zakat perniagaan itu dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 85 gram, dan zakatnya sebesar 2,5%, di mana perhitungan zakatnya dilaksanakan apabila sudah sampai haul ataupun sudah sampai 1 tahun penuh. Nah, ketika seseorang sudah mencapai nisab dan tahunnya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat harta dagangannya. Boleh di next. Kemudian yang selanjutnya ada zakat hasil pertanian. Yang menjadi dasar hukum wajib zakat hasil pertanian itu ada dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, bahwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan akuluh waz zaituna war rumana
mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrif. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Adapun nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasak yang jumlahnya setara 653 kg gabah atau 520 kg beras. Dan kadar zakat yang dikeluarkan ialah apabila menggunakan air dengan sistem irigasi. Nah, dikarenakan menggunakan biaya tambahan, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila menggunakan air atau sistem pengairan tanpa mengeluarkan pembiayaan seperti air hujan, maka kadar zakatnya itu 10%. Nah, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang menyangkal mengenai zakat pertanian, tetapi mereka berbeda-beda pendapat pada jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama itu ada menurut Hasan Basri, At-Tauri, dan Asy-Sya'bi. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas dari syarak seperti gandum, padi, biji-bijian, kurma, dan anggur. Adapun buah-buahan dan tanaman yang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak ada mengenai hal itu. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa wajib zakat pada setiap sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi, baik sayur-sayuran maupun tumbuhan lainnya. Akan tetapi, disyaratkan bahwa tumbuhan itu ditanam dan memang ingin diambil hasilnya. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i, wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat makanan pokok dan dapat disimpan. Selanjutnya. Yang ketiga itu ada zakat hasil peternakan. Zakat peternakan meliputi hasil dari peternakan unta, sapi, dan kambing. Perhitungan zakat untuk masing-masing jenis hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat, sedangkan haulnya yakni 1 tahun untuk setiap jenis hewan. Yang pertama itu ada unta. Sesuai dengan ijma ulama dan hadis-hadis Rasulullah, maka nisab unta dan besar zakatnya dimulai dari jumlah 5 ekor. Jumlah unta dan zakat yang dikeluarkan setelah 1 tahun yaitu 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, 10-14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, 15-19 ekor, zakatnya 3 ekor kambing, 20-24 ekor, zakatnya 4 ekor kambing, 25-35 ekor, zakatnya bintu makhad atau unta betina yang berusia 1 tahun. 36-45 ekor zakatnya bintu labun atau unta betina yang berusia 2 tahun. 46-60 ekor zakatnya hakoh, unta betina berusia 3 tahun. 61-75 ekor zakatnya jaz'ah atau unta betina berusia 4 tahun. 76-90 ekor zakatnya 2 ekor bintu labun. 91-120 ekor zakatnya 2 ekor hakoh. 121 ekor sampai seterusnya, zakatnya itu 1 ekor bintu labun pada tambahan setiap 40 ekor dan 1 ekor hakoh pada tambahan 50 ekor. Next. Selanjutnya ada sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau yang mulai wajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 30 ekor. Jumlah sapi atau kerbau dan zakat yang dikeluarkan setelah 1 tahun yaitu mulai dari 30-39 ekor zakatnya tabi' atau tabi'ah, sapi berusia 1 tahun, 40-59 ekor zakatnya musinnah, sapi betina berusia 2 tahun, 60 ekor zakatnya 2 ekor tabi', 60 ekor sampai seterusnya, setiap tambahan 30 ekor sapi diambil 1 ekor tabi'.
dan tambahan 40 ekor sapi diambil 1 ekor muslimah. Selanjutnya itu ada kambing dan kerbau. Mulai wajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 40 ekor yang dimulai dari 40 sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing, 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing, 300 ekor kambing sampai seterusnya zakatnya setiap bertambah 100 ekor diambil 1 ekor kambing. Demikian seterusnya, dan menurut kesepakatan para ulama boleh mengeluarkan hewan jantan sebagai zakat jika ternak itu semuanya terdiri dari jantan. Jika semua betina atau sebagiannya jantan dan sebagian lagi betina, maka boleh mengeluarkan jantan boleh ataupun betina. Begitu juga wajib zakat bagi binatang ternak milik serikat atau kongsi, baik 2 orang atau lebih. Binatang mereka dalam urusan zakatnya dipandang sebagai harta 1 orang. Artinya, semua binatang milik berdua atau lebih itu akan dikeluarkan zakatnya dengan syarat 1 kandang, 1 tempat mengembalakannya, 1 tukang gembala, 1 jantan bibitnya, 1 tempat minumnya, 1 tempat memerahnya, dan orang yang memerahnya, begitupun tempat susunya. Next. Selanjutnya itu ada barang yang dizakati rikaz. Sesuai hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jabbar wal bi'ru jabbar wal ma'dunu jabbar wa fir rikazi khams, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada jaminan pada hewan yang terbunuh, tidak ada jaminan bagi orang yang mati karena jatuh ke dalam sumur, dan tidak ada jaminan bagi orang yang tertimbun karena menggali barang tambang, dan pada rikas dikeluarkan zakatnya 1/5. Rikas atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang zakatnya 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan itu. Adapun sisanya dari 4/5 adalah menjadi hak milik orang yang pertama mengakuinya. Zakat rikas itu wajib baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang banyak tanpa melihat kadarnya, tanpa melihat nisab dan haulnya. Boleh di next. Nah, berdasarkan bab pembahasan selanjutnya itu adalah sasaran zakat. Adapun dalil mengenai sasaran zakat itu ada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa binis sabil. Fardhatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ya, artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat di samping, maka sudah jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, yang kedua itu ada miskin, itu ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mereka itu kebalikan dari orang-orang kaya. Kemudian yang ketiga itu ada amil zakat. Amil zakat ialah orang yang diangkat oleh pemimpin atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurusi seluruh masalah zakat, mencakup orang yang menghimpun zakat, menyimpan, menjaga, mendata, dan seterusnya. Semua orang yang melakukan pekerjaan tersebut maka berhak baginya memperoleh bagian zakat. Kemudian yang selanjutnya itu ada mu'alaf.
Mu'alaf ialah orang yang dibujuk hatinya agar tetap istiqomah dalam keislamannya. Artinya ia memerlukan masa atau harta yang cukup untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya, yaitu agama Islam. Untuk itu ia sangat membutuhkan sumbangan dana tertentu. Yang selanjutnya itu ada budak. Kategori ini mencakup memerdekakan budak atau membantu seorang budak mukhatab yang melakukan kontrak perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dan membebaskan tawanan yang berada di tangan musuh. Kemudian yang selanjutnya itu ada orang yang terbebani hutang. Mereka ini berhak untuk menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang ini terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya. Yang kedua, orang yang salah mengatur keuangan. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang. Dan yang terakhir, orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat. Nah, semua kategori itu yang tercantum boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi. Yang selanjutnya itu ada fisabilillah atau yang sedang dalam jalan Allah. Fisabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, sebagian besar ulama secara khusus memberi pengertian bahwa memberi pertolongan dalam jihad perjuangan agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin. Termasuk fisabilillah itu contohnya seperti ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan agama. Mereka juga berhak untuk mendapatkan bagian zakat. Yang terakhir itu ada Ibnu Sabil. Secara harfiah, Ibnu Sabil ini berarti anak jalanan. Namun yang dimaksud Ibnu Sabil di sini ya orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, bukan untuk tujuan maksiat. Orang yang tidak, yang dimaksud di sini itu adalah orang yang berpergian, yaitu musafir yang tidak memiliki uang untuk pulang kembali ke tempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Sudah pembahasan selanjutnya. Mulai di next. Sebab selanjutnya itu ada cara membayar zakat. Untuk zakat fitrah ini ada 4 cara untuk membayar zakat. Itu yang pertama, penentuan jumlah zakat fitrah yang seperti tadi telah teman saya sampaikan. Jumlah zakat fitrah biasanya ditentukan oleh ulama setempat atau lembaga amil zakat berdasarkan harga makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Yang kedua itu waktu pembayaran. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri atau pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum memulai sholat Idul Fitri. Yang ketiga itu penerima zakat. Zakat fitrah diberikan kepada mustahik zakat dan mereka yang berhak untuk menerima zakat. Dan yang terakhir itu cara pembayaran. Zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok atau uang tunai. Biasanya di banyak negara orang lebih cenderung membayar zakat fitrah dalam bentuk uang tunai yang kemudian digunakan untuk membeli makanan pokok dan diberikan kepada yang berhak. Untuk zakat mal itu ada 5 cara pembayaran zakatnya. Yang pertama itu penentuan nisab. Yang sudah kita ketahui bersama, nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia diwajibkan untuk membayar zakat mal. Yang kedua itu jumlah zakat. Jumlah zakat mal biasanya sekitar 2,5% dari nilai harta yang dimiliki setelah mencapai nisab. Yang ketiga itu waktu pembayaran. Zakat mal harus dibayarkan setiap tahun Hijriah atau dalam kalender Islam. Setelah 1 tahun penuh memiliki harta tersebut dan di atas nisab, maka seseorang diwajibkan untuk membayar zakat. Yang keempat itu ada penerima zakat. Diberikan kepada
mustahik zakat dan orang-orang yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir, cara pembayaran. Zakat mal biasanya dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau harta lain yang memiliki nilai. Ya, seperti misalkan boleh secara uang ataupun barang yang ingin dizakati, misalkan unta, zakat pertanian atau zakat perniagaan dan lain sebagainya. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada subbab dampak zakat dan problem kontemporer. Adapun dampak zakat itu yang pertama mengurangi kemiskinan, yang kedua penguatan solidaritas sosial, yang ketiga kemanfaatan dalam krisis kemanusiaan, yang keempat penguatan nilai keagamaan, yang kelima pengurangan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir pengentasan masalah sosial kontemporer. Contohnya itu mengatasi masalah sosial seperti pengangguran, penyakit menular, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya yang relevan dengan masyarakat tertentu. Kemudian ada pun problem kontemporer yang terkait dengan praktik zakat, itu mencakup dalam beberapa aspek. Yang pertama, ketidaksetaraan dalam distribusi zakat. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksetaraan dalam distribusi zakat. Dalam beberapa kasus, dana zakat mungkin tidak mencapai mereka-mereka yang paling membutuhkan atau digunakan dengan cara yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Yang kedua, tantangan dalam pengawasan. Pengawasan terhadap penggunaan dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan seringkali menjadi masalah. Banyak lembaga pengelola zakat berjuang untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efisien yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana zakat. Yang ketiga, masalah legal dan regulasi. Masalah legal atau hukum juga menjadi problem kontemporer dalam praktik zakat. Beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang tidak jelas atau kompleks terkait dengan pengumpulan dan distribusi zakat yang dapat menghambat efisiensi dan transparansi. Kemudian yang selanjutnya itu perubahan pola pengeluaran masyarakat. Perubahan pola pengeluaran masyarakat dan gaya hidup modern dapat memengaruhi besarnya dana zakat yang dikumpulkan. Orang-orang mungkin cenderung menghabiskan lebih banyak uang pada barang-barang mewah daripada memberikan zakat yang dapat mengurangi potensi dampak zakat. Kemudian itu ada kesadaran dan pendidikan masyarakat yang masih kurang atau mungkin tidak tahu bagaimana cara memberikan zakat dengan benar atau menganggap zakat sebagai kewajiban yang kurang penting. Dan yang terakhir itu krisis kemanusiaan dan penggunaan dana. Dalam situasi krisis kemanusiaan atau bencana alam, penggunaan dana zakat untuk membantu korban seringkali menjadi perdebatan. Beberapa masyarakat dan lembaga zakat mungkin mengalami dilema etis dalam memutuskan penggunaan dana zakat dalam situasi darurat atau berencana. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator di presentasi. Baik, terima kasih kepada Alia Putri Subagja yang telah memaparkan materi presentasi pada hari ini. Agenda selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di raise hand terlebih dahulu untuk menanyakan tentang pertanyaannya. Baik, sudah ada 3 penanya. Aldi Hazimi, boleh disebutkan pertanyaannya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Albi Hazimi. Izin bertanya mengenai tentang zakat ya. Kan sekarang lagi banyak-banyaknya ya soal orang-orang pembisnis baru yang benar-benar melonjak bisnisnya dan berkembang pesat bisnisnya. Kira-kira bagaimana sih cara menghitung zakat atas pendapatan bisnis? Tapi pendapatan ini kompleks teman-teman.
ada yang aset, terus ada juga utang, dan ada pendapat yang bervariasi gitu. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Syukron. Terima kasih kepada Albi Hazimi yang telah menyebutkan pertanyaannya. Selanjutnya adalah Muhammad Arya. Boleh disebutkan pertanyaannya, Arya? Iya, baik, terima kasih Anita, berkaitan tentang materi tentang zakat ya. Ini pengen nanya aja sih terkait misal kita punya rumah atau benda-benda lain misal mobil, tanah, apakah itu perlu dizakatkan atau gimana gitu. Dan juga kan itu sifatnya ini ya setiap tahun tuh ada perubahan harga. Nah, itu boleh jelasin nggak sih kalau misal dizakatkan itu cara perhitungannya tuh gimana gitu. Sedangkan kondisi kita gak tahu gitu per apa namanya. Misal kita punya rumah kan setiap rumah tuh setiap setiap tahun tanah itu ini ya ibarat kata naik gitu melonjak. Nah, itu terkait hal itu ketika kita ingin menzakatkan hal itu ketika bisa, nah itu perhitungannya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Arya yang telah menyebutkan pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Diana Susilawati untuk menyebutkan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Nida atas kesempatannya. Izin bertanya aja terkait, boleh tolong dikasih contoh ya rincian pembayaran zakat dari perniagaan. Misalnya itu kita menyewakan rumah itu kan. Disewa rumah itu kan belum bagaimana rinciannya kita membayar zakat ketika kita menyewakan rumah itu sudah ada penyewanya dan ketika menyewakan rumah tetapi belum ada penyewanya, apakah itu bayarnya tetap sama, bayar zakatnya rinciannya gitu atau beda? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diana Susilawati yang telah menyebutkan pertanyaannya. Mungkin saya dan Alia Putri butuh waktu untuk mendiskusikan mengenai jawaban dari teman-teman sekalian.
Halo. Halo, Anida. Ya Ustaz, lagi berdiskusi bersama Putri untuk menjawab pertanyaan. Oke.
Baik, untuk pertanyaan Muhammad Arya akan dijawab oleh salah satu presentator yaitu Alia Putri Subagia. Kepadanya dipersilakan. Iya, izin menjawab dari pertanyaannya Arya. Tadi bagaimana zakat rumah, mobil yang harganya setiap tahun itu berubah-ubah gitu ya? Nah, izin menjawab. Untuk kepemilikan harta yang bertujuan untuk dipakai diri sendiri atau tidak dikembangkan, maka itu termasuk ke dalam harta yang tidak wajib dizakati. Nah, seperti tadi contohnya rumah, mobil, dan lain sebagainya. Begitu, Arya, apakah menjawab? Oh ya, terjawab berarti nggak ada ya, nggak perlu di Jakarta karena itu udah termasuk kebutuhan pokoknya dia. Oke, terima kasih Alia. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi Hazimi. Pertanyaannya tadi adalah akhir-akhir ini tuh banyak pembisnis yang baru mulai bisnis tapi melonjak bisnisnya dan berkembang pesat. Bagaimana cara menghitung zakat pendapatan bisnis tapi pembisnis tersebut memiliki aset, utang, serta pendapatan yang bervariasi? Apakah betul seperti itu? Betul. Jadi hasil dari diskusi saya dan Alia Putri Subagia yaitu tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kita menghitung pendapatan bersih. Yang pertama adalah menghitung pendapatan bersih dari pembisnis tersebut. Mencakup semua pendapatan yang diperoleh dari pembisnis tersebut. Contohnya itu adalah pendapatan dari misalkan si pembisnis tersebut memiliki penjualan atau penyewaan atau layanan lain yang disediakan oleh si pembisnis tersebut. Nah, setelah itu, setelah dihitung hal-hal yang tadi itu seperti penjualan, sewa, dan layanan yang dimiliki itu dikurangkan oleh biaya operasional pembisnis tersebut, lalu gaji karyawan, biaya sewa, bahan baku, dan semua biaya yang terkait dengan hal yang digunakan untuk bisnis tersebut. Lalu hasilnya itu adalah pendapatan bersih setelah pengurangan biaya operasional yang telah disebutkan tadi. Yang kedua itu perhatikan juga aset dan utang yang tadi ditanyakan. Nah, selanjutnya itu dipertimbangkan aset dan utang bisnis tersebut. Aset termasuk uang tunai, inventaris, properti, dan investasi lainnya. Nah, utang itu termasuk utang bisnis seperti pinjaman atau kewajiban lainnya. Zakat hanya dikenakan pada aset bersih bisnis dari pembisnis tersebut, yaitu total aset dikurangi total utang. Jadi aset bersih adalah perlu dihitung untuk keperluan zakat. Lalu tahap selanjutnya yaitu tentukan nisab zakat. Nah, di Indonesia itu tadi saya cek di Google, nisab zakat untuk bisnis itu biasanya 85 gram emas murni. Nah, nilai emas ini dapat berubah-ubah, jadi harus mengecek nilai terbaru. Nah, setelah sudah dipertimbangkan segala tata cara sebelumnya, lalu hitung zakat. Setelah mengetahui nilai nisab zakat yang tadi yang 85 gram emas, lalu menghitung zakat dengan mengalihkan 2,5% atau 0,025 dari nilai aset bersih tersebut. Nah, contohnya itu apa sih namanya rumusnya itu zakat sama dengan 2,5% dikali nilai aset bersih dikurang nisab zakat. Nah, contohnya itu misalkan suatu pembisnis itu punya aset bersih 100 juta rupiah. Lalu nisab zakat yang telah saya sebutkan tadi yaitu 85 gram emas yang setara kira-kira 50 juta rupiah. Maka zakat yang harus dibayar oleh pembisnis tersebut adalah 2,5%, lalu 2,5% dikali 100 juta atau tadi aset bersihnya dikurangi 50 juta, yaitu harga dari nisab zakat, yaitu 85 gram emas. Atau 2,5% dikali 50 juta, hasilnya 1,25 juta rupiah. Lalu artinya si pembisnis tersebut
wajib zakat 1,25 juta rupiah dari pendapatan aset bersih yang dimiliki oleh pembisnis tersebut. Ya, kira-kira itu saja hasil diskusi saya dengan Alia Putri. Apakah terjawab, Alia Zini? Jawab, terima kasih. Sama. Sudah, Anida, ada pertanyaan lain nggak? Belum terjawab. Ada Ustaz, satu pertanyaan lagi dari Diana Susilawati akan dijawab oleh salah satu presentator yaitu Alia Putri Subadia. Kepadanya dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaannya Diana. Tadi kan pertanyaannya tolong berikan contoh rincian pembayaran zakat dari hasil perniagaan. Contoh sewa rumah ketika sudah ada penyewa dan dengan sewa rumah ketika belum ada penyewa. Apakah sama dalam pembayaran zakatnya? Hal yang harus kita ketahui pertama itu jika kita memiliki bisnis yang menghasilkan yang laba bersih misalkan kita dapat 100 juta, maka di diberikan zakatnya itu sebanyak 2,5%, yaitu 2.500.000. Nah, laba bersih itu kan pendapatan kotor dikurangi biaya operasional. Maka yang harus dikeluarkan zakatnya itu yang sudah menjadi laba bersihnya itu. Nah, bagaimana jika dengan kasus misal sewa rumah yang sudah ada penyewanya? Misal kita memiliki sebuah bangunan dengan harga sewa 10 juta tiap tahun dan sudah ada penyewanya, maka wajib dizakati sebanyak 2,5% dari total pendapatan sewa tersebut. Contoh tadi 10 juta dikurangi diambil zakatnya 2,5%, yaitu 250.000. Nah, bagaimana jika sewa rumah tanpa penyewa? Berarti kalau tanpa penyewa otomatis tidak ada pendapatan yang dihasilkan dari ruko tersebut atau dari rumah tersebut. Maka jika properti itu, rumah itu belum disewakan selama 1 tahun dan tidak menghasilkan pendapatan, maka tidak wajib membayar zakat atas rumah tersebut. Begitu Diana, apakah terjawab? Oh ya, sudah terjawab. Terima kasih, Alia. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu kesimpulan dan penutup pada materi presentasi hari ini yang akan dijelaskan oleh moderator atau saya sendiri. Kesimpulannya adalah, zakat adalah kewajiban sosial dan agama dalam Islam yang memerintahkan umat muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya. Zakat ini memiliki peran penting dalam membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, dengan memberikan zakat atau membayar zakat, umat muslim berkontribusi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang penting dalam Islam yang tidak hanya memberikan manfaat secara material, tetapi juga mendekatkan individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebuah peluang untuk berbagi keberkahan dengan mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat, serta untuk meraih keberkahan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, jika tidak ada yang bertanya lagi dan kesimpulan setelah dibacakan, dengan demikian presentasi kami tutup. Mohon izin kepada Ustadz Ahmad Rodi jika ada yang ingin ditambahkan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran di Al-Talibah An-Nida wa Alia allatani qaddamata maqalatahuma wa ijabatahuma ala as'ilati al-musyarikin bitariqatin mumtazatin wa lidzalika nuqaddim lahuma jazila syukur wa fa'idat taqdir
ada hadzal ilqa wa ala hadhihi al-munaqashah. Wa awaddu an na'udu ila hadzal mawdu' min haitsu al-adillah allati tadullu ala hadhihi hadzal mawdu'. Jadi terima kasih pada An-Nida dan Alias yang sudah mempresentasikan makalahnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta dengan cara yang sangat bagus sekali. Saya ingin mengulas dari sisi dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi, sebagian sudah disebutkan. Nah, ini kita kembali kepada buku teks yang kita jadikan pedoman dasarnya. Nah, ini saya kira menjadikan penting untuk membaca dalil-dalil secara tekstual ya, sehingga kalau kita nanti ketemu permasalahan